Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Ananda Safina, NPM 21067257553 dari program studi jurusan Geologi kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang hasil diskusi dari kelompok saya mengenai mata kuliah Geologi Dasar, yaitu topiknya tentang penurunan di sepanjang pesisir pantai Maine di Amerika Utara. Nah, jadi di sini saya sudah menunjukkan tentang topik atau soal yang akan kami diskusikan. Di sini jadi sekitar 300 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1720, permukaan air laut masih berada 1 meter di bawah jalan setapak di dermaga. Terus pada tahun ke-2020, ketinggian air itu telah menenggelamkan jalan setapaknya setinggi 1 meter. Terus hal ini tuh menunjukkan bahwa air laut mengalami kenaikan 2 meter sejak tahun 1720 sampai tahun 2020. Nah, dari fenomena ini kita dapat memperkirakan laju kenaikan air laut dalam rentang waktu tertentu dan juga dampaknya bagi lingkungan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan rumus yang dipakai, yaitu jadinya kita akan mencari laju perendamannya. Jadi seberapa sentimeter akan naik pada saat sampai di tahun 2020 ini. Jadi rumusnya yaitu laju perendaman. Maaf, saya akan cari di sini. Laju perendaman itu sama dengan total kenaikan air lautnya per tahun totalnya. Nah, jadi di sini kan total kenaikannya yaitu 200 cm atau sama dengan 2 meter. Kita tulis di sini 200 cm dan tahunnya itu dari 1720 sampai tahun 2020, yaitu 300 tahun. Jadi kita akan mendapatkan yaitu 0,66 cm per tahun. Nah, jadi di sini bisa kita konklusikan yaitu air akan naik setinggi 0,66 cm per tahun. Lalu selanjutnya dari perkiraan ini kita dapat lebih mudah untuk menganalisisnya. Jadi di mana di sini di soal nomor 2 yaitu sebuah pemilik restoran akan membeli untuk dijadikan sebuah restoran di dermaganya. Terus tapi dengan mempertimbangkan jalan setapak dermaga tersebut yang telah berada 50 cm di atas air. Ini di sini 50 cm. Itu masyarakat sekitar itu udah menyarankan bahwa kalau misalnya kurang dari 30 meter, maaf saya hapus dulu semuanya. Jadi kalau kurang dari 30 meter itu harus dihindari karena dapat dibanjiri oleh badai dan juga air pasang yang sangat tinggi nantinya. Jadi dari permasalahan ini nih kami dapat menjelaskan apakah dermaga tersebut layak untuk dibeli dalam waktu kedepannya atau tidak, dan memakai rumus yaitu seperti berikut. Jadi kalau misalnya diperkirakan 30 cm air itu harus udah dihindari, maka kita simpulkannya tuh batasnya hanya boleh sampai 20 cm sehingga dermaga tersebut itu dapat bertahan paling lama 30 tahun dengan perhitungannya di sini saya buat yaitu total kenaikan air lautnya sama dengan kita batasi tadi kan 20 cm.
Terus di sini ada laju perendamannya. Itu yang tadi kita dapat yaitu 0,66 cm per tahunnya. Nah, gimana nih dari data ini kita bisa menyimpulkan kalau misalnya kita mendapatkan waktu 30 tahun, yaitu dibagi jadinya total kenaikan ini yang 20 cm itu dibagi dengan 0,66 itu sama dengan 30 tahun. Nah, jadi dari pertimbangan hasil 30 tahun ini kita dapatkan hasilnya, konklusi hipotesis dari kami yaitu yang pertama, jika dermaga tersebut tetap dibeli untuk dijadikan restoran, maka dalam waktu 30 tahun ini itu air laut akan menyentuh batas maksimalnya. Batas maksimalnya itu 20 cm yang tadi, dan juga kalau misalkan tetap dibeli, restoran tersebut tidak akan beroperasi dengan baik. Terus juga di waktu 30 tahun pertama mungkin baru mendapatkan hasil modal pembelian dermaga tersebut. Jadi tidak akan mendapatkan untung yang berkelanjutan, karena jika terus dilanjutkan, pemilik itu harus mampu melakukan renovasi atau juga rekonstruksi ulang bangunan, yang dimana itu untuk penunjang bagi keselamatan para pengunjung, dan juga dengan adanya rekonstruksi ulang itu pastinya tidak dengan biaya sedikit, dan juga itu akan membuat kerugian bagi pemilik restoran tersebut gitu. Terus selanjutnya di sini kita mendapatkan hipotesis yang kedua, yaitu jika dermaga tersebut tetap dibeli, maka jika terus beroperasi selama 30 tahun itu tanpa direkonstruksi ulang, maka restoran yang terletak di dermaga tersebut akan mengalami risiko yang sangat besar, di mana bangunan tersebut lama-kelamaan akan rapuh, dan juga jika terjadi bencana alam itu sangat beresiko sekali ya. Dan juga di sini ditulis the land has sunk, yang dimana tanahnya itu akan menurun, dan juga dipastikan dermaga tersebut akan mengalami kerusakan parah yang pastinya membutuhkan renovasi 2 kali lipatnya lebih besar. Tuh. Terus di sini yang ketiga itu dimana dari kami mendapatkan hasil diskusinya, yaitu jika pemilik restoran mengurungkan niatnya untuk membeli dermaga tersebut untuk dijadikan restoran, mungkin pemilik tersebut itu dapat mencari tempat yang lebih layak juga dan lebih memungkinkan untuk dijadikan restoran, dan juga ancamannya itu tidak beresiko seperti yang ada di dermaga tersebut gitu. Dan juga di selanjutnya selama 30 tahun restoran tersebut dapat berkembang nantinya, itu kita tidak perlu memikirkan lagi tentang ketinggian air laut, dan juga akan bangkrut mungkin kalau misalnya kita tidak membangun restoran tersebut di dekat dermaga kan, karena air lautnya tuh juga tidak mungkin naik kan kalau misalnya kita membuat restoran itu di tempat yang lain. Dan juga pengunjungnya itu mungkin tidak akan berpikir 2 kali atau berpikir berulang-ulang untuk ke restoran yang di tempat lain selain di dermaga tersebut tuh. Nah, jadi kita setelah mendapatkan hasil hipotesis dari yang telah didiskusikan, terus juga kita telah memiliki pertimbangan nih buat pemilik restoran, juga kita memikirkan hal-hal yang menyebabkan perendaman di dermaga tersebut nih. Yang pertama, ada permukaan air lautnya itu telah naik. Jadi kalau misalnya di era revolusi industri ini, semakin berkembangnya teknologi dan juga semakin majunya era, itu semakin banyak juga dampak yang bakal ditimbulkan. Terus juga karena ada pencemaran lingkungan, dan juga salah satunya itu global warming, seperti telah adanya
pemanasan cuaca dan juga membuat di kutub utara itu telah reruntuh kan karena disebabkan oleh global warming tersebut. Terus juga aktivitas manusia juga tuh semakin tidak terkendali kan. Jadi global warming itu tuh banyak banget berdampak terhadap permukaan air lautnya ini yang bakal naik, menyebabkan kenaikan banget gitu. Di perubahan iklim ini tuh juga atau istilahnya climate change ya, itu juga mengakibatkan suhu kita tuh juga suhu air lautnya tuh menjadi keasamannya meningkat dan juga mencairnya di yang tadi saya bilang mencairnya lapisan es di kutub utara. Nah, terus juga yang kedua yaitu tanah akan mengalami penurunan. The land has sunk yang tadi di sini, di mana masalah selanjutnya yaitu penurunan tanah itu akan menjadi penyebab nih dari terendamnya terendamnya dermaga itu. Terus penurunan juga disebabkan oleh banyak hal seperti beban konstruksinya dari bangunan tersebut dan juga infrastruktur di Amerika Utara, di mana di dermaga itu terletak di pantai Maine lebih tepatnya. Terus juga selain itu berkurangnya air tanah juga beresiko banget juga. Terus itu kekosongan pada pori-pori tanah sehingga akan terjadi konsolidasi secara natural atau tanah akan turun untuk mengisi pori-pori tersebut. Jadi kalau misalnya pada lautan memiliki tanah di dalamnya itu kan akan menjadi bolong karena sesuatu hal, itu mungkin tanahnya yang di atas itu akan turun untuk mengisi kebolongan atau kekosongan dari tanah tersebut, dan juga terjadilah penurunan pada permukaan tanah. Jadinya kayak gitu. Jadi di sini kesimpulannya penutup yang bisa saya sampaikan, pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu dapat dilihat bahwa dari fenomena geologi ini sangat memberikan dampak banget bagi keberlangsungan makhluk hidup atau keberlangsungan hidup kita. Maka dari itu kita sebagai masyarakat itu harus lebih sadar akan isu yang terjadi di lingkungan sekitar kita, dan juga kita harus membuat gerakan-gerakan yang dapat berguna untuk melindungi lingkungan kita. Salah satunya yaitu seperti menjaga pola hidup kita, menjalankan gaya hidup kita yang ramah lingkungan, dan juga untuk mencegah pemanasan global serta menghemat penggunaan air tanah, dan juga selanjutnya kita dapat mengurangi terjadinya fenomena perendaman permukaan tanah tersebut dengan lebih aware terhadap lingkungan di sekitar kita. Jadi kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.